Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Selamat datang di talk show IPWL Bukit Doa bersama saya Roiska. Saya Tirta. Sumpah Pemuda, satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berbicara tentang generasi muda nih bro, yang merupakan pencetus bangsa yang berkualitas. Penerus tentunya. bangsa ini juga, Ya, Sister. pastinya tanpa narkoba. Tanpa narkoba. Makanya kita ambil topiknya sekarang ini adalah pemuda tanpa narkoba. Iya. Kita tahu nih sis, pemuda tanpa narkoba. Pemuda sekarang udah banyak diracuni oleh kegiatan aktivitas narkoba. Iya. Dimulai dari anak-anak, bahkan anak SD ini udah ada nih. Sampai ke usia Dewasa. SMA, dewasa, sampai masa produktifnya nih udah diracuni. Makanya untuk membahas, memperdalam tentang pemuda tanpa narkoba, kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Telah hadir bersama kita Pak Joni Seragi sebagai selaku pimpinan IPWL Bukit Bukit Doa. Doa. Tepuk tangannya dong. Selamat datang Bapak. Silakan duduk Pak. Selagi menunggu teman-teman untuk join di talk show kita ini, mari share ke teman-teman semua di grup Facebook tentunya. Ya, silakan di-share di grup-grup komunitas Facebooknya, jangan lupa like and share biar lebih banyak teman-teman kita yang dapat edukasi dari talk show kita kali ini. Bagaimana pemuda tanpa narkoba itu bisa kita laksanakan, bisa kita raih, kita capai. Gitu. Silakan jangan lupa teman-teman di-share. Ya, pastinya di fanpage IPWL Bukit Doa. Dan talk show kita juga selalu kembali di hari setiap Jumat jam 8 malam. Kita juga tayang nih di YouTube nih sis, Iya. di YouTube-nya IPWL Bukit Doa. Jangan lupa like and subscribe. Iya betul, di channel YouTube kita di IPWL Bukit Doa. Bukit Doa. Sambil menunggu teman-teman kita untuk join di talk show kita ini, kita sambut Sis DJ dan Bro Kiki. Tepuk tangannya dong. Woo. Tak pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan daku, pergilah kasih
Terima kasih Sis DJ, terima kasih Bro Kiki. Merdu banget suaranya. Oke, Ya kita langsung masuk aja ke topiknya pemuda tanpa narkoba. Narkoba. Silakan Sister, ada yang mau ditanyakan Sister? Bro Tirta tadi bilang kan dari usia anak-anak sampai dewasa ya dewasa, kan sudah iya. mengenal narkoba gitu Iya, ya. sudah teracuni sekarang dengan kegiatan narkoba. Menurut Bapak nih Pak Joni gitu ya, apa yang Bapak lihat gitu ya di masa sekarang ini gitu ya, anak muda, generasi muda, milenial tentunya ya, bisa mengenal narkoba, jatuh bahkan gitu dari narkoba. Menurut Bapak bagaimana? Kalau kita hari ini berbicara tentang pemuda, kita sedikitnya perlu tahu bagaimana perjalanan pemuda yang dahulu dan juga sampai sekarang. Nah, bagaimana pemuda bisa terjerumus ke narkoba, itu dilihat sebenarnya dari sejauh mana kita dikuasai ataupun dikendalikan oleh narkoba. Seseorang itu bisa dijajah dan bahkan bangsa kita dijajah sebenarnya karena ada kebodohan. Orang yang bisa diperlakukan oleh orang lain itu adalah karena kebodohan. Nah, kalau yang sekarang ini juga kita sebenarnya sudah pernah kita dijajah oleh Belanda, Jepang, dan sekarang dalam versi yang baru kita bisa dijajah melalui narkoba. Karena kalau kaum muda, pemuda yang sekarang ini lumpuh, yang dilumpuhkan melalui apa? Yang paling mudah adalah melalui narkoba. Nah, jadi kalau kita kupas sedikit tentang narkoba dengan pemuda yang sekarang, kita lihat di sekitar kita, bahkan tadi Bro Tirta dalam opening udah sampaikan, sampai anak-anak sekarang ada yang pakai narkoba. Iya ada itu Pak. Wah, ini sesuatu yang membuka mata kita di sekitar kita bahwa begitu banyaknya orang-orang yang sedang terjerumus ke narkoba, termasuk anak-anak. Jadi kita harus waspada terhadap kejahatan narkoba ini. Ya, Berarti bisa dibilang ini penjajahan versi baru nih Pak ya? ya begitu. Penjajahan versi baru karena dari segala aspek, segala lini udah diserang dengan penjajahannya versi narkoba gitu Ya, Pak. ya. Jadi kalau menurut pandangan Bapak nih sebagai pimpinan IPWL, IPWL kita tahu membantu program pemerintah dalam melakukan fungsi sosialnya gitu, melalui rehabilitasi sosial yang Bapak pimpin. Jadi saya mau tanya nih, peranan IPWL itu sendiri secara spesifik untuk membantu program pemerintah yang sekarang itu seperti apa Pak? Kehadiran IPWL Bukit Doa dalam situasi begitu banyaknya orang yang terjerumus ke narkoba, Bukit Doa adalah salah satu IPWL yang dipercayakan pemerintah ikut bersama-sama bagaimana dalam penanggulangan masalah narkoba. Di Bukit Doa, di sini kita melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi Pak. Rehabilitasi itu adalah bagian akhir ataupun setelah orang make, setelah kacau hidupnya, pemulihan di rehabilitasi. Rehabilitasi. Nah, tapi Bukit Doa tidak hanya kita di bagian akhirnya ataupun merehabilitasi, tetapi kita juga ikut di dalam sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, dan termasuk acara hari ini adalah bagian daripada sosialisasi. Berarti ada kegiatan pendukung gitu seperti Pak ya, bukan di dalam fasilitas saja itu Pak ya. Iya. Karena begini juga Pak, terhubung terkait dengan penyuluhan yang dilakukan oleh banyak rehab, termasuk IPWL Bukit Doa gitu kan. Data menunjukkan bahwa peredaran narkoba itu di seluruh Indonesia, Sumatera Utara ini jadi urutan nomor 1 nih Pak. Iya.
Di urutan nomor 2 ada DKI Jakarta, ada urutan nomor 3 ada Jawa Timur dan seterusnya gitu. Jadi ini skopnya nih udah di Sumatera Utara gitu Pak. Kebetulan nih IPWL Bapak berdomisili di Sumatera Utara. Jadi kegiatan-kegiatan penyuluhannya juga seperti apa dilakukan gitu Pak? Dalam konteksnya kita menyelamatkan generasi bangsa kita Pak. Ya, untuk ambil bagian di keadaan bahwa Sumatera Utara adalah peringkat satu ini Pak. peredaran narkoba. Kita ini perlu bersinergi dengan semua pihak. Jadi seperti IPWL Bukit Doa, kita sinergi dengan Kemensos, tentu saja Kementerian Sosial, dan itulah yang memberi kita nama IPWL. Dan juga kita sinergi dengan BNN, dengan kepolisian, dan bahkan ormas-ormas dan semua kelompok-kelompok masyarakat kita kerjasama. Jadi perangkulannya udah lintas sektor nih Pak ya, ada kepolisian, ada BNN, ada kementerian, Kemenkes, semua aspek ini Pak ya. Ya harus begitu bro. Ya. Karena ini harus kita ini harus sama-sama, harus dengan gotong royong, harus bersama-sama untuk mewujudkan bagaimana Indonesia supaya bebas dari narkoba. Bebas dari narkoba. Kalau boleh tahu nih Pak, di IPWL Bukit Doa ini rata-ratanya yang pemakai narkoba itu rata-rata yang memakai usia berapa Pak? Kita kebetulan di talkshow ini hadir para residen kita. Yang pernah ada di sini adalah dari remaja. Dari remaja Pak ya? Remaja, masih SMP sudah pakai narkoba. Nah ketika saya tahu itu ada SMP, ada yang saya dengar lagi orang bahkan SD udah pakai narkoba. Iya benar. Tapi di Bukit Doa kita temukan ada yang masih di masa remaja, SMP. Nah ringnya yang saya lihat itu dari remaja sampai keluarga muda, itu yang paling banyak. Jadi begini juga nih Pak, kita miris juga nih dengan peredaran narkoba juga yang sudah sampai ke sektor-sektor. Ya kita nggak bisa bilang juga ini bahwa cuma anak SMP, cuma anak SD, bahkan ibu rumah tangga, bahkan segala sektor yang lebih produktif lagi itu sudah diserang dengan kegiatan narkobanya sis. Jadi hampir semua sektor, semua lini itu diserang gitu, melumpuhkan ekonomi kita karena data statistik juga itu yang dirilis BNN pada tahun 2019, kegiatan narkoba itu merugikan materialnya sekitar 5,7 triliun. Itu suatu angka yang luar biasa gitu Pak ya. Apa pandangan Bapak seperti itu Pak? Ya, sulitnya untuk penyelesaian ataupun membasmi narkoba ini karena di dalamnya ada uang. Ada uang Pak ya? Ada bisnis. Ada sisi ekonomisnya situ. Hanya kadang-kadang ada orang nggak tahu bahwa dia ini dibisniskan oleh narkoba itu orang sendiri? lain, ya kan gitu ya. Okay. Dan bahkan biasanya kalau udah pebisnis besar dia nggak make. Karena dia bisnisnya, dia mau duitnya. Yang menjadi korban inilah yang kadang-kadang nggak tahu bahwa dia rasa itu masih dapat sedikit, tetapi dia tidak tahu ada orang yang dapatkan lebih banyak. Lebih banyak lagi. Gitu nih sis. Kalau orang yang pengalamannya banyak itu ngomongnya seperti ini gitu kan. Bahkan kita nggak tahu kalau bandar itu nggak memakai gitu kan Pak. Ya sebagian besar bandar itu kalau bandar-bandar kakapnya nih Pak. Besar ya dari diskusi yang pernah kami berjumpa seperti teman-teman di BNN dan juga di Kemensos dalam pertemuan-pertemuan kita dari penyidik begitu. Ya itu yang kejadian karena mereka memang mau duitnya. Mau duitnya aja Pak ya. Iya, sisi bisnisnya yang diambil ya gitu. Sister pernah tahu nggak kalau pernah terbayang nggak ada image-nya, ada mindset-nya nggak bahwa bandar kakap itu sama sekali nggak tahu tuh rasanya seperti apa gitu. Mereka yang di bawah-bawah ini yang tahunya gitu. Nah, itulah yang meracuni kita semua. Iya. Jadi itulah yang menjajah kita nggak sadar sekarang bahwa sampai ke anak-anak kena dampaknya. Ya. Dan sekarang kita bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda ini. Ya betul. Nah, coba kita sekarang terbukalah pikiran kita di memperingati Hari Sumpah Pemuda ini bahwa generasi sekarang banyak dicekoki
banyak diracuni melalui narkoba, Melalui narkoba. dan bahkan masih usia pelajar. Nah kalau dia udah kena narkoba, nggak mungkin lagi bisa dia sekolah. Itu yang merusak sistem kenegaraan kita sendiri, Pak. Iya, yang Jadi- korban bukan hanya dia, tapi negara ini. Negara Ya, ini begitu. bisa memutus potensi bangsa ini sendiri gitu, Pak ya. Ya. Apa yang terjadi kalau anak-anak dan juga masa produktif mereka udah pakai narkoba? Pertama tentu sekolahnya tidak bisa lagi. Dia pasti tidak bisa menjadi seorang pelajar yang fokus. Di kelas pun dia pasti ingat habis kelas ini di mana ada dapat ya. Oh mungkin bisa bagi-bagi dengan teman ya. Nggak ada duit. Apa istilah sekarang? CK gitu, Pak ya. CK. Aku ini ada sedikit nih gitu ya. Kok ada sedikit jadi. Ada pakai pahe lagi sekarang, Pak. Pakai hemat 1, 2, 3 gitu. Gitu. Jadi mereka udah paham dengan hal itu sehingga habis kelas mereka nggak, bahkan belum selesai kelas sudah keluar. Nah yang masa-masa mereka ini pelajar, mahasiswa udah banyak begitu. Iya, Pak. Itulah kalau yang saya cerita sebenarnya dari testimoni para residen yang pernah ada Yang di pernah Bukit Doa. ada di Bukit Doa, Pak ya. Wow. Beri tepuk tangan dulu buat Pak Joni. Pencerahannya sudah dapat nih, Pak. Ada yang sister mau tanyakan, sis? Untuk generasi muda nih Pak kan Pak, apakah untuk yang sudah pemakai narkoba dan usianya masih muda, apakah masih bisa untuk menjadi generasi muda yang berkualitas Pak, menurut Bapak? Nah, di sini yang perlu kita hati-hati ya. Kalau saya bilang bisa, nanti orang ada coba-coba lagi. Karena menurut dia bisa kan gitu ya. Tapi kalau saya bilang nggak bisa lagi, para korban akan merasa bahwa mereka ini berarti udah mati walaupun masih hidup. Nah saya ingin katakan bahwa harus serius menghadapi narkoba ini. Karena begitu terjerat, begitu dimulai, menghentikannya payah. Nah jadi kalau masih masa muda kita make, ya bisa aja sampai udah menikah nanti masih make. Udah ada anak, ternyata dia ingat nih bapakku pemakai narkoba ya. Dia menjadi minder. Jadi tidak hanya si pemakai tetapi bahkan satu keluarga. Gitu. Nah jadi bisakah dipulihkan? Nah saya selalu percaya mujizat. Bahwa di dalam Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan selalu ada jalan keluar. Ada mujizat. Ketika seseorang mau memang dipulihkan, diperbaharui hidupnya, pikirannya, perasaannya, dan seluruh rencananya disetting ulang, apa yang gak mungkin, semuanya bisa. Dan banyak daripada residen yang sedang menjalani, udah mulai mengalami pemulihan, dan ketika mereka mengalami pemulihan, mereka sudah bisa kembali, karir mereka kembali, mereka lebih serius, itu banyak. Dan sekarang bahkan mereka ini bisa dikatakan sekarang bahkan bisa menjadi satu alat ya untuk penyampai berita, sosialisasi yang sering saya juga libatkan kalau saya ada di pelayanan di mana saya bawa rekan-rekan ini, mereka saya suruh testimoni. Nah, para pemirsa, pendengar pasti lebih percaya kepada mereka ini daripada saya karena mereka pelakunya. Nah, itu sebenarnya mereka ini ternyata sekarang kan menjadi berkat, memberi pengaruh positif. Berarti dalam kegiatan penyuluhan para residen yang Bapak yang ada di PWL Bukit Doa itu bisa jadi jembatan untuk menyampaikan informasi positif gitu Pak ya ke masyarakat luas. Sister, kita kembali dulu gini Pak. Tadi Bapak bilang usianya di sini range-nya rata-rata mulai dari usia remaja lah, SMP gitu, 16 ke atas gitu. Di sini saya lihat ini telah hadir audiens kita ini. Kita bisa interaktif kepada mereka nih Pak. Boleh. Ya. Kita mau interaktifnya seperti ini. Kita mau tanya dulu, mau sharing dulu kepada mereka jenis pemakaiannya dimulai. Gak usah jenis pemakaiannya dulu Pak. Kita pengen tahu nih dari usia berapa aja mereka yang paling muda mengenal gitu narkoba gitu. Bisa ini Pak? Langsung aja. Langsung aja ya. Ya, baik. Apa kabar family? Baik. Nah, kita ingin bincang-bincang dengan family hari ini. Iya. Adakah di antara family yang ada di sini yang termuda, yang sudah
make narkoba. Sudah mengenal gitu Pak? Sudah mengenal, udah sempat make. Iya. Coba ada usia yang termuda berapa? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Usia 10 tahun ada, udah make, waktu 10 tahun udah make narkoba ada? Yang ada di sini usia berapa? Coba angkat tangan dulu, yang ini berapa? Usia berapa bro? Hah? 19. 19 tahun udah Ada mulai yang mengenalkan, ada yang di bawah itu? Bro berapa? 16 Pak. 16. Wow. Ada di bawah 16 tahun? Oke, Ada bro situ. yang di belakang. Oh, oke silakan. 14 tahun Pak. 14 Wah, tahun. 14 tahun. Ada yang di bawah 14 tahun? Wah, ternyata ketika 14 tahun sampai sekarang udah berapa tahun bro? Kalau sekarang Pak sudah 29 tahun Pak, 29 tahun. Sekarang usia 19 tahun ya Pak. sudah 19 tahun lamanya make. Make narkoba. 14 tahun, usia saya sekarang 35 tahun Pak. Berarti dari Oke, sekitar 14 tahun sampai 14 tahun. Berarti family kita itu mengenal narkoba dari usia 14 tahun. Itu pendidikan masih SMP dong Pak? Iya, waktu itu make apa? Pakai Bro. ganja Pak. Ya, Pakai ganja Pak. ganja. Dapatnya ditanam dekat rumah atau diantar orang? Apa? Kalau pertama-tamanya Pak saya dikasih Pak. Oh, Dikasih. dikasih ya. Dikasih gratis atau beli? Dikasih gratis Pak. Kasih gratis ya. Sama kawan. Sama ini, sama kawan. Iya Pak. Ah, Bukan ditanam sendiri Pak ya. Itu seperti budidaya itu namanya Pak. kayak nanam ubi aja ya kan. Mereka Oke, lakukan oke, oke, budidaya, oke. guys. Iya. Ada nggak di sini yang pernah make rame-rame? Dari 10 orang gitu. Ada? Lebih dari 10 orang? Oh. Oke. Bro, make rame-rame berapa orang bro? 10 hingga 12-13 orang gitu Pak. 12-13 orang ya. Waktu make itu di mana kalian pakai? Di camp pondok. Di pondok? Ya, Iya ya. Berarti itu jauh dari keramaian ya? jauh. Jauh dari kampung ataupun keramaian ya? Iya, Dan waktu itu siapa sponsornya gitu? kawan. Ada kawannya. Ada satu kawan yang sediakan, yang rame-rame gitu ya. Iya. Itu teman-temannya usianya samakah, di bawahkah atau di ataskah gimana? Beda-beda. Beda-beda ya. Tapi Itu makainya pulang sekolah atau pulang dari mana gitu? Ya, ada yang pulang sekolah, ada yang pulang kerja gitu. Sore-sore atau malam? Siang. Siang? Siang. Oh siang bolong ya? Ya, Wah ternyata lebih nikmat siang atau malam ya makanya? tergantung orangnya juga sih. tergantung orangnya Pak. Dia juga ya kan. Iya ya, ternyata ya orang yang udah kecanduan itu nggak dapat membedakan siang atau malam. Siang atau malam, Asal Pak, ya. ada kesempatan ya terobos saja. Oke. Jadi dari beberapa apa namanya residen, kita ungkap residen di sini kan. Ya di tempat ini kita sebut residen. Dari residen ini semua yang tadi udah beberapa kita bincang Pak, itu mereka berarti berada di usia produktif, usia sekolah gitu. Nah ini kan sudah suatu pembuktian bahwa narkoba itu memang sudah merasuki ke segala lini gitu Pak. Iya betul. Nah sesuai dengan tema kita terkait dengan Sumpah Pemuda ini Sumpah Pak. Pemuda. Pemuda itu sebenarnya dia identik dengan semangatnya. Semangat. Jadi apapun kalau udah cocok dengan dia, dengan semangatnya susah dihentikan. Gitu ya. Nah kalau dipakai semangatnya untuk positif, maka saya sangat tertarik dengan memakai anak muda. Saya lebih tertarik melibatkan anak muda daripada orang tua malah. Gitu malah Pak ya. Karena dia sangat semangatnya luar biasa. Ya kan gitu ya, semangat melakukan. Ketika kita mau suruh apa, dia semangat melakukannya gitu ya. Nah juga anak muda itu dikenal identik dengan kreatif. Kreatif. Jadi kreativitas kalau positif dipakai sungguh luar biasa. Jadi kalau ke negatif, mereka ini kreatif juga buat cerita apa, meyakinkan orang gitu ya. Kreatif untuk pakai, pintar juga. Kayak betul kali selalu kan gitu ya. Lebih ke kreativitas negatif itu Pak. Ya banyak kreatif. Oke. Makanya anak muda kalau dipakai untuk positif, kreativitasnya sangat luar biasa sekali. Nah dan anak muda itu lagi identik dengan
kekuatannya, Kekuatannya Pak. powernya. Jadi anak muda itu semangat, kreatif dan punya power. Dia lebih kuat daripada orang yang tua. Nah, jadi anak muda ini bisa mengangkat beban yang lebih berat daripada orang yang lebih tua. Artinya mereka memiliki kekuatan sebenarnya. Nah, kalau dipakai kekuatan ini untuk positif, maka hidup mereka akan baik, Indonesia pun Lebih maju lagi sejahtera. gitu Pak ya. Luar biasa. Sesuai dengan tagline-nya Presiden Jokowi bahwa narkoba itu adalah musuh bangsa gitu Pak. Musuh bangsa. Kembali lagi ke konteks kita Sumpah Pemuda, itu mereka pemakaiannya di usia sekolah gitu Pak. Yang Bapak bilang, saya kutip pembicaraan kata-kata Bapak nih, kreativitas yang ke arah negatif. Berarti ada kreativitas yang terbelenggu ini Pak. Iya. Kreativitas yang terbelenggu harusnya bisa kita manfaatkan untuk paling tidak ya prestasi di sekolah, prestasi di dunia kerja gitu. Jadi selama ini yang Bapak temukan dari pengalaman Bapak sebagai pimpinan IPWL, kreativitas itu potensi mereka bisa digali seberapa jauh lagi itu Pak? Nah, ketika seseorang sudah terjerumus ke narkoba dan pemakai narkoba, kreativitasnya yang positif itu banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Daya pikir mulai berkurang, kemampuan berpikir. Nah, jadi di rehabilitasi Bukit Doa, salah satu yang kita bangkitkan adalah kreativitas. Nah, jadi seperti kita yang sekarang ini, ada Bro Kiki yang nyanyi, dan kemudian ada tim band kita. Iya Pak. Nah, dan kemudian mereka ini belajar sablon. Itu sebenarnya mengingatkan kembali bahwa mereka ini masih bisa produktif. Masih bisa produktif Pak ya? Ya, kreativitas itu jadi banyak jenis sebenarnya dari mereka ini. Banyak dari mereka ini cukup bagus masih bro. Sebenarnya asal ada usaha, produktivitas itu bisa ditimbulkan lagi gitu iya, Pak ya? Iya. Oke sis. Kembali lagi di topik kita, pemuda tanpa narkoba gitu ya. Pendapat Bapak untuk generasi muda gitu ya, yang tidak mengenal narkoba, belum terjerumus. ya belum terjerumus dalam narkoba. Bagaimana caranya supaya tidak terjerumus untuk narkoba? Ya, jadi kepada pemuda-pemudi yang tidak mengenal narkoba, tidak pernah makan narkoba, satu hal yang perlu diingat, jangan coba-coba. Jangan keinginan ingin tahu coba itu. Ada anak muda sekarang, istilah orang Medan, patentengan. Patentengan, Sok Pak, ya? sok jago kan gitu ya. Pantang sobila kata orang Pak. Ya kan, jadi dia coba, kemudian akhirnya udah kecanduan, udah adiksi. Ada lagi yang kemarin yang saya tahu, anak-anak remaja itu dengan murah meriahnya ngisap lem Ibon. Belinya di Panglong ada. Jadi mereka hirup lem, kemudian fly mereka gitu ya. Nah itu semua memicu mereka untuk masuk ke ganja dan juga ke sabu begitu. Ada yang gaya-gayaan dengan rokok, cara megang rokok bisa dibuat berputar-putar asap rokok. Kemudian orang coba ingin saya bisa. Nah anak-anak remaja banyak terjerumus ke situ. Nah rokok itu adalah pintu untuk memulai make narkoba. Jadi kalau saya ingin katakan hari ini, jangan coba-coba dan bahkan memulai dengan rokok sekalipun. Karena itu selangkah lagi akan terjerumus ke narkoba. Itu pintu masuknya Pak ya? Iya. Berarti itu yang harus dihindari. Sekarang gini Pak, sedikit kita out of context nih Pak. Kita tahu rokok itu barang adiktif tapi dilegalkan sama pemerintah. Ya. Jadi kita juga nggak bisa berbuat banyak nih karena penghasilan pajak pemerintah juga banyak dari rokok. Iya. Bisa nggak kalau kita beri saran seperti ini Pak? Ada dimulai dari niatnya gitu loh Pak. Dimulai dari niatnya karena seperti apa? Ada tagline-nya juga, ada kesempatan di situ Anda berbuat kan gitu Pak. Iya. Nah jadi niat tidak cukup, perlu edukasi. Perlu edukasi Pak. Perlu kita mengetahui akibat apa yang kita lakukan. Ya. Nah ada orang setelah melakukan baru sadar.
lebih baik sebenarnya sebelum melakukannya mengerti. Supaya ya nggak perlu bertobat lah dari hal itu. Lebih baik tidak usah dimulai. Gitu. Jangan dimulai, Iya. karena sekali dimulai Anda terjerumus Iya. ke dalam jurang yang dalam. Nah, ada hal yang penting sekali di generasi muda ini. Kalau kita renungkan, lihat di sekitar kita, selalu aja ada orang tua bilang bahwa, iya nggak kusangka anakku udah make. Padahal baik kali lah dia lah katanya kan. Oh di rumah pun kayaknya belajar aja, di kamarnya dia katanya. Nah orang tua perlu tahu bahwa sekali-kali minta kunci kamarnya. Periksa kamar, kamarnya. Angkat tempat tidurnya. periksa laci-lacinya. Dalam laci ada laci kecil lagi. Sosial medianya juga perlu diperiksa itu Pak. Iya harus itu. Sosial medianya, kalau dia udah punya handphone dengan siapa dia bergaul. Berarti Orang tua harus perhatikan dukungan keluarga sangat dibutuhkan gitu Pak ya. Supportnya gitu Pak ya. Ya. Lebih ya, kalau kita bilang keluarga itu perhatiannya perlu ekstra zaman sekarang ini. Ya. Terkait dengan peredaran narkoba yang ada di saat ini. Jadi ini kita mau udah sampai di akhir acara nih sis. Kita udah mau sampai di akhir acara, bincang-bincang kita udah banyak. Singkat kali rasanya ya. Bisa kita Saya perpanjang Pak. dihadirkan kok singkat kali ya gitu ya. Cuman tadi yang saya dengar dari sekretaris Bapak bahwa Bapak punya janji lain di tempat lain. gitu ya. Jadi kami juga harus memutus pembicaraan ini Pak, karena kami juga menghargai Bapak sebagai orang yang punya kompeten yang luas itu Pak. Oke Pak, sebagai closing statementnya nih Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan? Ini kan udah penjajahan versi baru. Kalau dulu kita dijajah itu melalui ideologi, melalui senjata, intervensi keras. Sekarang ini intervensinya intervensi lembut melalui peredaran narkoba gitu. Apa yang bisa Bapak sampaikan mengenai dalam konteks Sumpah Pemuda inilah, bagaimana menyelamatkan generasi penerus bangsa ini Pak? Silakan Pak. Ya, pemuda Indonesia kita harus bersatu dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Walaupun kita berbeda-beda suku, kita bersatu. Dalam kesatuan kita bersama untuk hal yang positif. Nah, ketika kita bersatu, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, orang yang dipecah itu adalah orang yang sebenarnya yang tidak mengerti ataupun diperbodoh ataupun diperlakukan ataupun dijajah. Jadi kita jangan mau dipecah-pecah. Nah, satu lagi yang penting adalah kita supaya jangan dijajah adalah kita perlu belajar. Belajar itu banyak kesempatan di sekolah, di kelas. Juga kita perlu belajar dari orang-orang yang berhasil dan juga dari orang yang gagal supaya kita jangan seperti kegagalan dia. Itu, Pak, ya. Jadi ada di Pusat Rehabilitasi Narkoba Bukit Doa ini ada banyak orang yang di sini yang pernah gagal. Tetapi kita perlu belajar dari kenapa mereka gagal, jangan kita jadi gagal. Tetapi perlu kita pelajari juga bagaimana mereka bisa bangkit dan bisa berhasil. Nah, jadi pesan yang sangat penting adalah di Hari Sumpah Pemuda ini perhatikan anak-anak, jangan anak-anak generasi kita menjadi pemakai narkoba, tetapi biarlah mereka utamakan edukasi, belajar. Pendidikannya Katakan gitu Pak ya? Ya, yes kepada pendidikan, no kepada narkoba. Ya. Keren banget. Tepuk tangan dong buat Pak Joni. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di sini bersama kita, sudah mendengarkan kita dari awal sampai hari ini. Sudah banyak edukasi yang kita dapat, sudah ya pencerahannya udah kita dapat bahwa semua aspek, semua lini itu sudah diserang. Tapi masih ada hal kecil yang bisa kita lakukan gitu kan Pak. Komitmen, tadi saya tertarik juga yang kata Bapak itu, mujizat itu nyata gitu Pak. Amin, amin. Bahwa kita semua bisa terselamatkan, termasuk saudara-saudara kita yang sudah terjerumus. Terjerumusnya bukan secara sengaja itu Pak, tidak sengaja.
Mungkin sekian pembicaraan kita Pak. Terima kasih buat kehadirannya di talk show kita kali ini. Terima kasih buat apa yang Bapak berikan kepada kami, kepada masyarakat luas. Semoga apa yang Bapak sampaikan, pengalaman Bapak, sharing Bapak itu bisa kami ambil poinnya untuk menyelamatkan generasi muda sekarang. Bukan begitu sis? Iya betul. Oke sis. Hidup generasi muda. Hidup generasi muda, oke? Oke, sampai jumpa di talk show berikutnya dan stop narkoba, gitu ya. Kita Dan kita apa dulu nih? Pakai tagline kita yang sudah terkenal nih. iya Stop betul, narkoba. stop gitu. narkoba ya, biar lebih kompak Lebih lagi. kompak lagi. Oke. Kita pakai masker dulu gunakan ya. masker. Oke. Pakai masker. Yep. Dalam hitungan ketiga kita semangat untuk stop narkoba. Oke, semua siap? 1, 2, 3, stop narkoba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tak pernah ku sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua. Ku sangka begitu cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih. Kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah Demi untuk dirimu, semoga tercapai segala keinginanmu. Tak pernah ku sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua. ku sangka begitu cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan daku, Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu, semoga tercapai segala